Baik, kita lanjutkan mengenai eh, penghentian siklus sel pada fase G1 akibat kerusakan DNA. Nah, seperti yang tadi kita bahas di topik sebelumnya mengenai checkpoint ya, G1S transition itu ada checkpointnya sebelum transisi ke fase G1 ke fase S. Salah satunya adalah untuk melihat kesiapan sebelum sintesis DNA, ada mempersiapkan proteinnya cukup enggak untuk misalnya polimerasenya cukup atau tidak. Yang tidak kalah penting adalah template DNA yang mau digunakan untuk sintesis protein ini sudah benar atau belum. Nah, oke, jadi di sini misalnya ada kerusakan DNA akibat misalnya sinar X ya. Kerusakan DNA ini akan mengaktifasi suatu enzim kinase namanya adalah ATM atau ATR. ATM atau ATR kinase ini akan mengaktifasi kinase yang lain. Misalnya adalah CHEK1 atau CHEK2 ya. Sehingga CHEK1 CHEK2 yang aktif ini akan memicu fosforilasi dari P53. Nah, jadi kalau Anda tadi ingat P53 itu merupakan salah satu faktor transkripsi yang memicu peningkatan ekspresi golongan ChIP-KIP ya, P21, P27, P57. Oke. Kita kembali ke sini, apa yang terjadi apabila P53 mengalami fosforilasi? Yang terjadi adalah P53 terlepas dari MDM2 ya. Di sini P53-nya menjadi terfosforilasi, kemudian dia bisa aktif sebagai faktor transkripsi, memicu transkripsi gen, salah satunya adalah P21 ya. Kalau Anda ingat P21 tadi adalah golongan inhibitor dari kompleks CDK maupun cyclin ya, sehingga di sini P21 bisa menghambat aktivitas dari kompleks cyclin CDK sehingga cyclin CDK-nya ini dihambat sehingga tidak bisa memicu siklus sel untuk ke fase selanjutnya. Dia akan berhenti pada fase G1. Nah, gambarannya ini kalau cyclin CDK aktif akan bisa melakukan transisi dari fase G1 ke fase S ya. Jadi di sini yang dihambat adalah kompleks CDK cyclin yang terlibat pada transisi G1S yaitu CDK 46 dengan cyclin D maupun CDK 46 dengan cyclin E. Nah, sehingga di sini yang di sebelah kanan menjadi inaktif karena ada kompleks antara CDK cyclin dengan P21. Nah, oke. Nah, ini adalah gambaran terjadinya penghentian siklus sel pada fase G1 akibat adanya kerusakan DNA, salah satunya adalah oleh sinar X. Nah, kita masuk ke bab yang terakhir yaitu mengenai bagaimana kita menganalisis siklus sel dengan teknik yang namanya flow cytometry ya. Jadi dari terminologinya ya, flow itu berarti kan aliran, cyto adalah sel, metri adalah pengukuran. Jadi pengukuran sel yang mengalir. Nah, apa sih pentingnya kita mengukur siklus sel gitu ya? Nah, ini bisa jadi kalau Anda nanti bekerja di industri bagian R&D mau mengembangkan obat yang bertarget menghambat siklus sel, nah pada obat ini menghambat pada siklus sel fase apa gitu kan. Nah, ini Anda bisa lakukan ini dengan flow cytometry. Nah, ini adalah alatnya, namanya flow cytometer, instrumennya. Nah, tapi ini alat yang kuno sekali ya, ini tahun 2000 awal, nggak salah. Nah, insya Allah nanti tahun depan fakultas kita punya yang baru yang ukurannya lebih kecil, lebih canggih lagi. Nah, seperti namanya flow cytometry. Berarti di tempat ini ya yang
beri tanda merah ini, kalau di zoom in di sini, ada satu instrumen seperti ini. Jadi flow, saitonya mengalir. Nah, selnya mengalir di sini, dialirkan suatu celah sempit. Kemudian nanti ada suatu bagian, ada laser gitu. Kemudian lasernya ini akan menembak selnya ini, kemudian hamburan sinarnya baik yang forward maupun yang side, yang maju maupun yang ke samping ini akan diukur oleh detektor, kemudian nanti akan diinterpretasikan dengan komputer, nanti akan muncul, oh sel ini pada fase yang mana, apakah S, G2, G1, atau fase M. Nah, jadi ini gambarannya ya tadi, sampel. Jadi sampelnya dalam bentuk, selnya sudah dalam bentuk sel-sel tunggal, dimasukkan dalam flow cell, nah, kemudian ada laser, kemudian ada sensor di sini. Nah, di sini ada beberapa channel gitu ya, untuk mengukur misalnya yang, kalau Anda sudah belajar kimia analisis 2, spektrofotometri kan ada panjang gelombang gitu ya, warnanya tertentu. Nah, ini juga gitu, dengan panjang gelombang tertentu bisa misalnya mengukur yang intensitas warna merah, warna kuning, warna hijau, warna biru. Jadi yang diukur di sini bisa intensitas warna yang bermacam-macam gitu. Nah, tentu saja untuk melakukan flow cytometry ini, DNA ini harus dicet ya. Jadi di sini saya jelaskan bisa mengukur intensitas warna misalkan merah, kuning, hijau, biru maupun ungu. Nah, tentu saja yang diukur juga harus yang berwarna. Nah, DNA kita ini harus kita cat dulu untuk analisis dengan flow cytometry. Caranya bagaimana? Dengan pengecetan misalnya adalah dengan propidium iodida. Ini berwarna merah. Kemudian drag 5 ini berwarna merah lebih deep, lebih gelap lagi. Kemudian bisa jadi warna biru. Hodge ataupun warna biru dengan dapi. Nah, pertanyaannya, mengapa kapan memilih merah, kapan memilih biru? Nah, ini sangat tergantung pada satu, kemampuan alat kita. Alat kita tuh bisa mendeteksi yang mana, punya channel yang mana, lasernya apa. Kemudian yang kedua tergantung ketersediaan di lab. Lab kita punyanya apa. Yang ketiga tergantung kompleksitas. Jadi misalnya Anda mau mengukur misalnya biru dan hijau itu kan lambdanya sempit ya. Jadi misalnya Anda mau mengukur dengan flow cytometry itu tidak hanya satu channel saja yang terukur. Nah, misalnya biru dan hijau itu kan terlalu dekat sehingga yang hijau misalnya kita ganti dengan yang merah. Nah, itu agar apa? Agar nanti ketika analisis tidak terjadi tumpang tindih sinyal gitu. Nah, kemudian ada definisi ya, ploidi, haploid, diploid, hiperploid, tetraploid. Nah, ini Anda telah dapat di SMA maupun di biologi sel ya. Diploid atau 2N, haploid atau istilahnya adalah N, tetraploid berarti 4N. Nah, yang diukur dalam flow cytometry ini adalah DNA index. Apa itu? Yaitu adalah rasio antara relatif DNA konten pada sel yang diberi perlakuan tertentu dibandingkan dengan DNA konten sel normal yang dia telah diketahui secara normal ini tidak diberi perlakuan dan dia diploid ya. Oke, jadi pada siklus sel pada sel normal ini ploidinya seperti ini. Pada G0, G1 ini adalah
2N. Ya. Kalau di sini kan berarti di bawah 2N gitu ya. Nah, 2N, kemudian ada sintesis DNA, berarti ploidinya bagaimana? Nah, pasti lebih dari 2N. Nah, sampai ke fase G2M. Nah, di sini setelah disintesis, ini kan DNA-nya sudah memecah jadi atau membelah atau diperbanyak menjadi 2 kali lipat ya. Berarti 2N kali 2 ya, 4N. Nah, kalau di sini bagaimana kalau di sini? Berarti ini lebih dari 4N. Kok bisa terjadi ya? Bisa jadi karena misalnya dia gagal mitosis sehingga 4N gitu ya. Nah, itu yang akan kita ukur dengan flow cytometry. Oke. Jadi intensitas fluoresen dari sel pada fase-fase yang berbeda ini juga berbeda. Jadi intensitas fluoresen pada fase G0, G1 atau G1 2N itu segini. Pada fase G2M itu pasti 2 kali lipat dari G0, G1. Pasti 4N. Yang di sini ini pasti N, yang di sini pasti antara 2N dengan 4N. Itu pada fase sintesis. Ya. Nah, ini kan fase G1, G0, G1 ya. Ini 2N. Berarti yang di sini adalah kurang dari 2N. Inilah yang disebut sebagai fase atau diinterpretasikan sebagai sel yang mengalami apoptosis atau kematian sel. Mengapa di sini kok apoptosisnya ditaruh di sini? Karena pada proses apoptosis ini DNA dari satu sel ini akan mengalami fragmentasi. Nah, fragmentasi artinya dia ploidinya sudah kurang dari 2N sehingga akan terlihat pada daerah ini. Nah, sebagai bahan diskusi, saya tampilkan artikel judulnya ini ya, Tangretin menginduksi penghentian siklus sel pada fase G1 melalui penghambatan CDK2, CDK4 melalui penghambatan aktivitas CDK2 dan CDK4 sekaligus peningkatan ekspresi CDK inhibitor yaitu P21, P27 pada sel kanker kolorektal pada human gitu ya. Nah, soalnya apa nanti akan saya upload sendiri di Elok. Nanti Anda silakan ini mendiskusikan secara berkelompok, kemudian kita diskusikan di YouTube maupun di Zoom. Nah, secara umum ini yang mereka teliti ya, ada senyawa-senyawa flavonoid yang mereka cek di treatmentkan di sel kanker kolon, kemudian nanti mereka mengukur dengan ini flow cytometric cell analysis dan juga mereka nanti mengukur ekspresi tadi P21, P27. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan sampaikan di forum diskusi melalui komen maupun nanti kita diskusikan lebih lanjut di pertemuan di Zoom. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Tetap